Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, wabil khusus para guru, para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua, para asatidzah, di antaranya yang baru saja menyampaikan ceramahnya kepada kita Ad-Doktor Al-Habib Hussein bin Ismail Al-Idrus dari Hadramut. Kemudian yang tadi diterjemahkan oleh Sayyid Ahmad Habibi. Kemudian tak lupa guru tetap kita Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Rifki Mukhtar Ramli. Begitu juga Al-Habib Bushra bin Tahir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Asgaf, kemudian Ketua DKM merangkap Bapak RW, yaitu Bapak Ahmad Amir, Ketua Panitia Bapak Ishak. Begitu juga orang tua kita, yaitu Bapak Matsani. Banyak lagi yang lain-lain yang belum saya sebutkan, tapi semua saya mohon maaf yang tidak saya sebutkan. Tapi kita semua berharap nama-nama kita di sini dikenal di hadapan Nabi Muhammad. Ini adalah tujuan yang mulia dan harapan yang tinggi. Pantas kalau kita berharap seperti itu karena acara yang kita buat di sini adalah peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Dan kita datang ke sini pun karena memang di sini peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya acara ini adalah acara punyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi wadah bagaimana cara umat kenal dengan Nabi Muhammad, yang menjadi wadah bagaimana ikatan umat kepada Sayyidil Ummah, pimpinan umat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama selalu mengajarkan kita bikin maulid. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, walau anna sa'ina kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau kita bikin maulid setiap waktu ini bisa-bisa jadinya wajib. Kok bisa? Iya. Islam kekuatannya adalah kekuatan cinta. Islam tidak mengajarkan teori, tapi yang diajarkan oleh Islam adalah rasa. Makanya Sayyidina Bilal baru masuk Islam itu udah mendapatkan rasa
Nikmatnya Islam itu beda beliau rasakan sampai beliau dipanggil oleh majikannya. Beliau dipanggil oleh majikannya yang bernama Umayyah, disuruh murtad lagi, tapi Sayyidina Bilal nggak mau. Dicambuk, dipukulin, kemudian diterik matahari dengan pakaian yang bajunya dibuka, diletakkan batu di atas badannya. Disiksa untuk keluar dari Islam, padahal baru kemarin masuk, masuk Islamnya baru. Disuruh keluar sampai disiksa begitu nggak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rasa tahu. Nih speakernya nggak bisa kerjasama. Gak ada yang langsung nyambung, atau coba ada yang mainin mic-nya yang bagus apa volumenya juga, jadi saya nggak capek-capek nih keluarga nih keluar suara nih ya, di setting nih ngos-ngosan nih. Kalau penceramah setiap hari bicaranya sama mic terus, yang enak baru bisik aja udah suaranya udah kedengeran. Enakan itu tapi baterainya kurang. Nggak ada yang setting nih, sound system nggak ada yang nyeting, nggak ada. Kan kalau mic-nya enak kan ngomong bisik-bisik juga ya nggak tekor, masih bisa dipakai tempat lain ntar gitu. Allah. Jadi hadirin, sampai di mana tadi? Sampai di rasa. Sampai tekor ya. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu an dipaksa untuk keluar dari Islam, nggak mau. Kenapa? Beliau sudah dapatkan rasa. Beliau tahu yang mana yang hak, yang mana yang harus diikuti. Tukang sihir Fir'aun, tukang sihir deh. Ini bawaannya speaker nih. Speaker disalahin. Udah enak gak? Ganti baterai belum? Udah. Ya baterai baru gak deh? Ya. Tukang sihir Fir'aun, baru dia ikut beriman sama Fir'aun. Ketika sihirnya dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, maka ini tukang sihir langsung beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru masuk Islam. Fir'aun ngamuk, marah Fir'aun, pengen dia keluar dari ajaran Nabi Musa, ikut lagi mengakui bahwasanya Fir'aun sebagai Tuhan. Nggak mau. Diazab orang itu, disiksa orang itu, dibunuh orang itu oleh Fir'aun. Nggak berubah. Padahal baru tadi masuk, baru tadi beriman, tapi nggak tergoyahkan. Ini Islam. Inilah Islam menawarkan rasa. Numpang tanya, kalau kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk,
kita disuruh ikut kepada sesuatu yang burem, apalagi yang kita tahu itu buruk, tapi plus dapat sembako, belum lagi serangan fajar. Ini kan lagi dikit lagi musimnya nih, betul? Betul. Oh, aduh. Betul. Ingat sembako, hati-hati. Ya. Di sini nilai keimanan kita diuji. Sudah sejauh mana rasa yang kita dapatkan daripada kebenaran itu? Sudah sejauh mana rasa yang menyangkut, yang nempel di dalam jiwa kita, di dalam kebaikan dan kebenaran? Jadi kalau kita nanti milih, begitu milih karena siapa yang bayar, nah ini hati-hati. Kalau ada yang ngasih, mau ngasih sembako, mau nyumbang lillahi ta'ala, ya terserah dia. Yang penting lillahi ta'ala. Namanya sedekah, siapa yang bisa ngelarang? Betul? Ada. Tapi tidak menjadi satu kewajiban. Ini contoh aja hadirin. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu mengorbankan banyak pengorbanan ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Ketika mereka mengucapkan syahadat, masuk Islam, banyak ujian-ujiannya, banyak cobaan-cobaannya. Ada keluarga daripada Amr bin Yasir, masih begini aja nih speakernya. Apa kejauhan kali ya? Keluarga dari Amr bin Yasir masuk Islam. Itu ketika masuk Islam, datang orang-orang kafir Quraisy menyakiti beliau, menyakiti keluarganya. Bahkan ibundanya Sumama, seorang wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, dipaksa keluar dari agama Islam, nggak mau, sampai terbunuh. Yasir abahnya begitu juga. Tinggal yang selamat Amr anaknya. Pengorbanan banyaklah kalau mau disebutkan. Jadi sebenarnya hidup ini kita nggak kosong daripada ujian dan cobaan. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang terakhir di antara yang beliau ucapkan ketika beliau mau meninggal dunia, beliau udah digotong beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengar di luar rame, para sahabat rame, khawatir, sedang memikirkan keadaan beliau. Akhirnya beliau tanya, kenapa mereka sedang bimbang dengan keadaanmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mau keluar, akhirnya nggak kuat, jatuh pingsan.
Sampai akhirnya beliau diguyurin air, dikompresin, sadar kembali. Kemudian beliau mau ketemu lagi sahabat-sahabatnya. Digotong beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau ucapkan pada saat beliau itu dalam keadaan sakit, sallallahu alaihi wasallam, itu ucapan jadi nggak konsen, yang enak nih ya. Banyak yang beliau ucapkan, di antaranya memberi salam. Ini gak enak juga. Iya, ya udah. Ya. Ya. Di antaranya ucapan yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kirim salam kepada umatnya. Beliau kirim salam kepada orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Jadi kita umat Islam ini mendapat keberuntungan. Enggak salah kalau saya bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam. Karena memang beliau yang menyatakan. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau menyatakan hal seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah dan hadirat, kita di sini kita katakan tadi menanamkan hubungan baik, ikatan yang kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan daripada peringatan Maulid, agar kita ini dapat figur. Kekuatan umat Islam itu adanya adalah di dalam ikatan batin, ikatan cinta. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu karena cintanya sangat khawatir kepada Rasulullah. Di dalam satu peperangan, maka mereka sudah tidak peduli lagi kepada dirinya, tapi yang mereka pikirkan adalah keselamatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti ini ya karena cinta. Para sahabat radhiyallahu anhum, ada dalam perang Uhud ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam lubang jebakan yang dibikin oleh orang kafir Quraisy. Itu begitu Rasulullah masuk ke dalam lubang itu, jebakan, hujan panah dan senjata-senjata ke lubang itu dari musuh. Ada seorang sahabat nggak pikir panjang, ngelihat gitu langsung turun ke lubang itu. Ngapain? Buat jagain Nabi, buat jagain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang dia mampu dia jaga. Dia jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, dengan pakaian-pakaian perang yang ada sama dia. Dia tadangin itu panah yang datang dan lain-lainnya. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih beliau selamat juga. Yang jagain tadi ini, tapi tangannya lumpuh, penuh dengan luka sudah. Penuh dengan luka, tangannya lumpuh. Dia bangga. Kenapa? Lumpuhnya ini karena nolongin, membela Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya, karena ada cinta.
Cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu kalau sudah melekat maka segalanya kecil. Ini yang ada. Nilai-nilai cinta ini yang nilainya menjadi nilai yang mahal, maka berkelanjutan dengan pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat menjadi manusia yang istimewa. Dulunya jahiliyah. Dulunya zaman jahiliyah tadi guru kita udah jelasin tuh. Dulu zaman jahiliyah, bukan primitif, bukan jahiliyah. Ya tadi udah dijelaskan. Mereka udah kenal ekspor impor. Mereka tahu tentang strategi perang. Mereka tahu tentang ilmu bisnis dan lain-lainnya, kepemimpinan. Mereka tahu. Cuman mereka jahiliyah, jahil karena jauh dari Allah. Kehidupan mereka adalah kehidupan gersang. Nggak beda, nggak jauh dengan kehidupan binatang. Subhanallah. Cuma perlu waktu 23 tahun. 23 tahun itu diproses, dirubah oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 23 tahun itu dirubah dari watak-watak jahiliyah, watak-watak yang keras, watak-watak yang bengis, watak-watak yang hasut, watak-watak yang jahat, dirubah menjadi manusia yang istimewa, yang sempurna dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman. Maka zaman yang terbaik adalah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu waktu lama, 23 tahun beres. Kita merdeka udah berapa tahun ya? Anak-anak merdeka udah berapa tahun? 78 tahun. Betul. Kita merdeka udah 78 tahun. Udah jadi negara superpower belum? Jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Tuh. Kenapa? Ada kesalahan di sini. Kesalahan pilih ya. Kenapa? Kita nggak berani berkorban. Kita nggak berani berkorban. Kadang kita tahu ini benar, tapi nggak berani berkorban. Diem aja, atau takut, atau lain-lainnya. Jadi konsepnya ini yang perlu dirapikan. Contoh manusia yang udah sukses 23 tahun, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencetak. Maka zaman itu adalah zaman keemasan. Maka terlahir dari madrasah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar 23 tahun itu para sahabat yang menjadi manusia istimewa. Prosesnya setelah itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, kemudian dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, negara yang dikatakan penguasa dunia pada saat itu, negara Romawi, tunduk pada umat Islam. Allahu Akbar. Tunduk. Negara Persia yang pada saat itu tunduk pada umat Islam. Apa sebabnya? Apakah karena umat Islam banyak pasukannya? Enggak. Orang waktu peperangannya aja umat Islam cuma 30.000, itu dibagi 2 buat ngadepin tentara Romawi yang jumlahnya ratusan ribu. Yang jumlahnya ratusan ribu. Lagi juga tentara Romawi juga udah tahu. Ketika dulu Rasulullah pernah ngasih surat kepada Raja Herakl di Palestina.
yang pada saat itu Eropa sudah menguasai Palestina. Maka ketika dikasih surat untuk masuk Islam, diajak masuk Islam, dia pengen, cuman karena dia raja, dia takut kehilangan tahtanya, tapi dibisikin nama yang ngasih surat, yang bawa surat dibisikin, kalau dia benar nabi, nanti dia nguasain tempat yang aku injak ini. Termasuk tuh Itali, Spanyol, Turki. Itu cetakannya Rasul 23 tahun, gak lama. Udah bisa jadi orang hebat. Udah bisa punya power yang istimewa. Tunduk tuh. Apakah karena tunduk karena hebatnya umat Islam dalam senjata? Enggak. Sederhana umat Islam senjatanya juga. Yang mahal apa? Yang mahal ini cetakannya. Jiwa-jiwa pendekar yang ada pada umat Islam, mereka siap untuk lapar, mereka siap untuk menahan haus demi untuk mempertahankan kebaikan dan keadilan. Allah, luar biasa. Ini umat Islam kalau mau kembali kejayaannya, udah ikutin ini. Ikutin. Ya. Kita tidak melakukan sesuatu nggak mau dibayar nggak. Lillahi ta'ala. Dalam arti kata bukan tujuan kita. Apalagi maaf ini sedikit ya. Sedikit menyinggung. Saya nggak bicara politiknya, nggak bicara pilih fulan, nggak bicara pilih fulan. Udah masing-masing juga udah pada tahu dah. Tapi kita bicara tentang akal sehat, bicara tentang nasib bangsa kita, dan bicara tentang bagaimana cara yang baik yang diajarkan dari kacamata agama. Kita mau milih pemimpin. Yang pertama, istikharah dulu dah. Istikharah. Yang kedua, musyawarah. Sama siapa? Sama orang-orang yang tujuan hidupnya bukan cari kemegahan dunia. Banyak. Masih banyak orang-orang soleh seperti itu, masih banyak. Tuh banyak tuh kita lihat tuh, ada ustadz, ada kiai datang kasih duit 1 miliar, nggak mau. Tahu ini bangsa ini jangan digadekkan, tahu. Ya, alhamdulillah masih banyak musyawarah, cari sama yang kayak gitu. Karena mereka itu bukan dari nafsu, bukan. Mereka juga akan istikharah, akan minta petunjuk kepada Allah untuk kebaikan bangsa. Yang ketiga, lakukan lillahi ta'ala. Bukan karena fulan ngebayar saya, fulan ngasih saya jadi pilih dia, jangan. Apalagi kalau udah judulnya itu adalah sogok menyogok. Bagaimana kita akan mendapat pemimpin yang baik, Allah akan berikan pemimpin yang baik kalau prosesnya adalah proses yang haram. Ini kalau judulnya nyogok ya, jangan. Kalau dia mau ngasih ya terserah. Kalau memang dia mau sedekah ya terserah dia, urusan dia sama Allah, tapi ikhlas. Nggak ada kita jadi harus milih dia, enggak, istikharah. Kalau memang ada petunjuk ya silakan. Tapi lakukan lillahi ta'ala. Kenapa? Isi bahan sekedar katakanlah ngobrol deh ya. Kita pikirin deh. Sampai kapan kita akan mendapat pemimpin yang baik kalau
setiap orang mau jadi pemimpin, katakanlah misalnya jadi caleg, dia nggak bakal bisa jadi caleg kalau nggak punya duit sekian miliar. Nggak bisa. Kenapa? Dia harus bayar sana, harus bayar sini. Lah, kan orang Indonesia nih di kampung ini dah katakan nggak kekurangan orang baik. Betul. Orang baik nggak kurang. Pak RW ini orang baik nih. Amin insyaallah. Mau jadi caleg nggak bisa. Kenapa? Modalnya gede, miliaran. Jadi kalau mau gimana? Cari bos. Cari sponsor kalau mau. Jadi deh. Ada sponsornya. Tinggal dikasih deh tuh rakyat pilih deh. Terus setelah itu dia jadi. Begitu jadi rakyat nuntut, minta dong. Kamu kan saya yang pilih. Ya dia tinggal jawab gampang, kan saya bayar kamu. Udah nggak ada utang saya sama kamu. Saya punya utang sama bos. Sama bos saya punya utang. Nah udah. Tinggal bosnya dia bilang, begini. Iya. Begini. Iya. Ini pertanyaannya, kapan benernya ini bangsa kita kalau begitu? Berarti yang hebat siapa? Yang hebat yang punya duit. Negara ini di tangan siapa? Di tangan yang punya duit. Orang yang jadi mereka adalah anak-anak buahnya. Dia bisa jadi karena ada sponsor duit dari bos-bosnya. Salah siapa? Ya kenapa kitanya rakyat kalau mau nyari duit terus? Betul. Nah ini dia, harus ada berubah juga kita. Harus berubah. Makanya tadi kita katakan, kalau kita mau maju, konsep dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan yang pertama, ilangin dulu itu serakah dalam dunia. Ilangin dulu cinta dalam dunia. Dah. Kalau rezeki nggak ketuker, kalau Allah udah mau kasih segunung emas, datang mau nggak mau ditolak nggak bisa, Allah udah kirim. Mau nggak dapat segunung emas? Mau nggak? Mau. Sama yang ngomong mau juga. Tapi kalau udah dapat bingung juga, urusannya stres, nggak bisa tidur, dicolongin orang. Halo. Itu sebenarnya nikmat apa siksaan tuh kayak gitu tuh. Makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan, kabarkan kepada orang kaya, kalau dia kaya nggak ibadah nggak bener, kabarkan bahwa itu siksaan di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nggak berasa udah mau jam 11 aja udah. Enak ngobrol ya. Oh iya udah anggap aja ngobrol deh udah. Temu kangen kita. Biasa. Jadi ini saya ucapkan karena kita sayang. Kita berpikir seharusnya ini Indonesia kalau bisa dikatakan jadi negara superpower, negara yang terhebat di dunia, pantas. Apa sih yang nggak dipunyain sama kita? Betul. Minyak, ya raja minyak kita di sini. Apa tuh? Raja minyak apa? Indonesia. Nikel, barang-barang tambang, udah. Kalau mungkin negara-negara itu takut dia embargo, kita mungkin minta. Kenapa? Udah cukup kita punya apa segalanya. Takut makanan, daun masih banyak bisa dimakan. Daun singkong enak banget dilalap. Apa yang ditakutin sama bangsa kita? Cuman kita ditakut-takutin aja, takut miskin. Ya.
Ada tanah, tancepin aja pohon singkong, numbuh. Nggak punya lahan, pinggir-pinggir rel pakai, jadi. Apa sih yang ditakutin di bangsa? Bangsa yang kaya. Yang perlu diservis apa? Jiwa yang penuh dengan hati yang kaya. Ini yang perlu. Enggak seperti yang ditanamkan oleh penjajah. Ditanamkan rasa takut kalau miskin, takut kalau begini, takut kalau begitu. Jadi harus ada pengorbanan. Itu Islam pertama datang, para sahabat banyak tersiksa, banyak juga di antara mereka ada yang ngeluh, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau katakan kepada para sahabat, kalian belum sabar, lihat kalian sabar, kalian akan lihat nanti orang yang berjalan dari negeri satu ke negeri yang lain aman. Benar, di zaman Islam aman. Udah Islam berkuasa. Ketika Islam itu mengajarkan kemana-mana, berkuasa di mana-mana ada Islam, bagus, aman. Mereka musafir jalan ke sana sini, nggak ada kata-kata begal-begal. Padahal sebelumnya, oh luar biasa, aman. Sampai di Madinah, waktu azan sholat, yang toko-toko tinggal aja udah dia sholat aja, nggak ada yang jaga. Sampai Khalid bin Walid dan banyak orang-orang kafir Quraisy datang karena waktu itu gencatan senjata, damai, datang ke Madinah bingung, kok nggak ada yang jaga. Sementara di kampungnya dia di Mekah ada yang jaga aja masih ada yang hilang. Ada yang jaga masih aja ada yang hilang. Ini aman, Masya Allah. Mereka tersentuh, lihat hebatnya kalau Islam berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya ini bekal buat kita. Ayo kita lakukan lillahi ta'ala. Dah pokoknya nggak usah pakai bayar-bayar dah. Bayar 100.000 buat nyolok 200.000, ya maaf ya, perempuan nggak bener aja dibayar segitu nggak mau buat. Nah iya, ini buat 5 tahun dibayar segitu, ya Allah, hina banget. Kalau kita bertahan, sabar sedikit, kalau rapi, insya Allah, yang nganggur aja juga 20 juta dapat per bulan. Indonesia kaya, betul? Katanya begitu, katanya saya sih. Ini orang-orang tua kita yang lebih paham nih kalau begini nih. Jadi begitu hadirin, ayo kita bangkitkan rasa kepedulian kita kepada bangsa ini sekarang. Ya, bangsa ini nggak ada yang bisa mau nolong kalau bukan kita bangsanya. Kalau orang-orang lain mau nolong bangsa kita, dari luar mau nolong bangsa kita, dia faktor bisnis. Kalau ada keuntungan, iya. Kalau nggak ada keuntungan, ya nggak juga. Kalau kita keuntungan, alhamdulillah. Kalau nggak untung, kita mau kemana? Emang ini negara kita. Ayo kita bangkitkan. Kita bangkitkan ini rasa kepedulian untuk negara kita. Maka lakukan segala sesuatu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua adalah hamba-hamba yang senantiasa mendapat bimbingannya. Allah jaga kita semuanya. Allah jaga bangsa kita. Allah jaga persatuan kita. Allah jaga rasa cinta kita. Kita nih satu sama lain saling cinta, saling berbagi. Kita semua saling satu hati semua. Tidak mau dipecah belah. Dan tidak mudah dipecah belah. Tidak boleh ada yang pecah belah. Kita minta ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, wa ya Jalal Jadin, wa ya Rahimal Masakin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini ya Rabb, maka kumpulkan hati-hati kami di dalam kecintaan kepadamu.
Pelihara orang-orang tua kami, guru-guru kami, tokoh-tokoh yang ada dalam taat kepadamu ya Rabb. Dan semua kita dijaga oleh Allah. Pelihara kami ya Allah, pelihara negara kami ya Allah, pelihara saudara-saudara kami ya Allah. Dan terkhusus juga kami mohon doa dan bantuanmu ya Rabb untuk saudara-saudara kami yang berada di Palestina, untuk saudara-saudara kami yang berjuang di sana ya Allah. Beri pertolongan mereka ya Rabb, beri kekuatan kepada mereka ya Rabb, beri ketabahan kepada mereka ya Rabb, beri keajaiban ya Allah. Ya Rabb, jaga anak-anak di mereka ya Allah. Jaga anak-anak yang ada di Palestina ya Allah. Orang-orang lemah di antara mereka ya Rabb, berikan perlindunganmu ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkan yang berniat buruk kepada umat Islam. Hancurkan yang berniat buruk kepada bangsa Indonesia ini. Dan jaga bangsa ini di dalam persatuannya ya Rabb. Jaga bangsa ini di dalam kesatuannya. Senantiasa kami saling cinta, saling bergandeng tangan, saling merangkul untuk maju ke depan di dalam memajukan bangsa ini yang mendapat keridhaanmu birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruq ma'suma wa la taj'al fina man ma'ana wa ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma nawwir qulubana wa asr ayubana wa kshif kurubana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.